Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusrus Wandi, mahasiswa STAI Dr. Hismutakin Purwakarta, Prodi KPI semester 4. Yang saya hormati Bapak Ervian Syah, SPDI MSOS, selaku dosen pengampu di mata kuliah Teori Pesan Dakwah. Sebelumnya saya sudah mempresentasikan kepada teman-teman semuanya terkait teknik pengelolaan pesan dakwah melalui PowerPoint di acara grup WhatsApp atau materi daring ya, materi kuliah online. Namun pada kesempatan kali ini untuk meningkatkan ingatan kita dan juga pengetahuan kita, maka saya akan sedikit mereview atau mengulang kembali terkait teknik-teknik pengelolaan pesan dakwah. Dalam ilmu dakwah tentu banyak sekali apa yang harus kita pelajari tentang ilmu-ilmu dakwah atau menyampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu teknik pengelolaan pesan dakwah. Di mana yang pertama ada langkah-langkah pengelolaan pesan dakwah. Di sini yang pertama, langkah-langkah pengelolaan pesan dakwah yaitu survei awal tentang kondisi mad'u. Yang kedua, menyusun strategi dan pendekatan yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar isi atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang keempat, menyusun materi dakwah yang relevan, konsisten dan lengkap. Kemudian yang kelima, menyiapkan media komunikasi yang tepat. Nah, dari kelima langkah ini tentu kita harus siapkan di awal sebelum kita berdakwah atau menyampaikan pesan kita. Yang pertama, survei awal tentang kondisi mad'u. Kita bisa mengetahui kondisi mad'u itu mungkin dari kebiasaannya atau habitnya. Kalau misalkan kita datang ke perkampungan, apakah mereka itu petani, apakah mereka itu pedagang mayoritasnya, apakah mereka itu para pekerja dan lain-lainnya. Kemudian kita menyusun strateginya. Strategi apa yang akan kita sampaikan? Strategi apa yang bagaimana yang akan kita sampaikan? Kemudian menetapkan standar isi atau tujuan yang akan dicapai. Nah, ini terkait materinya mungkin ya. Kemudian yang keempat, menyusun materi dakwah yang relevan. Nah, tentu sebelum kita menyampaikan pesan atau tausiah, kita harus menyusun dulu materi yang akan kita sampaikan. Biasanya para mubaligh kondang atau para dai, mereka sudah berpengalaman di bidangnya. Mereka sudah berpengalaman cukup banyak sehingga materi-materi yang akan disampaikan mereka sudah memiliki, sudah hafal, bahkan sudah ada di dalam pikiran lah ya. Misalkan ketika Isra Mi'raj, mereka sudah ada beberapa dalil-dalil, mungkin ratusan dalil atau misalkan hadis dan juga Al-Qur'annya yang akan disampaikan. Jadi ketika Isra Mi'raj apa yang mau disampaikan, ketika Maulid Nabi apa yang disampaikan, ketika Muharram, ketika lain-lain, semua sudah materinya sudah disusun dan sudah siap untuk disampaikan. Kemudian yang kelimanya yaitu menyiapkan media komunikasi yang tepat. Nah, media komunikasi yang tepat di sini alangkah lebih baiknya jikalau kita menyampaikan pesan. Saat ini kita perlu media komunikasi, entah itu misalkan PowerPoint atau misalkan
berupa buku catatan atau buku-buku panduan, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak hanya masuk ke dalam telinga setelah pengajian bubar saja apa yang sudah kita sampaikan. Nah, melalui media ini jadi ada yang masih terikat, ada yang masih bisa disimpan, sehingga ketika dia lupa maka dia akan membuka buku tersebut atau misalkan melihat catatan-catatan tersebut. Ini adalah langkah-langkah pengelolaan pesan dakwah. Kemudian teknik pengelolaannya yaitu kalau menurut Cassandra ada 2 macam teknik penyusunan pesan, yaitu penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Nah, adapun modelnya yaitu model penyampaian pesan bersifat informatif ini lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Nah, ini yang informatif. Jadi yang informatif ini mungkin kita lebih banyak membaca, lebih banyak mendengarkan terkait informasi-informasi yang baru ya. Kemudian prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Jadi tetap aja kita walaupun mengetahui hal-hal yang baru, tetap kita sampaikan dengan secara sederhana, jelas, dan tidak bertele-tele ya, atau misalkan tidak populer di kalangan khalayak tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Kemudian macam-macam penyusunan pesan yang bersifat informatif. Di sini yang pertama space order, yaitu penyusunan pesan yang melihat tempat atau ruang seperti internasional, nasional, atau daerah. Nah, ini pun penting. Jikalau kita berdakwah atau kita menyampaikan pesan, kita harus mengetahui ruang yang akan kita sampaikan itu skala internasional, nasional, atau daerah. Ya. Jangan kita menyampaikan di daerah tetapi bahasanya nasional atau internasional. Itu kurang efektif ya. Kemudian time order. Nah, time order penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Nah, jadi penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Kita bisa menceritakan sejarah mungkin, atau kita bisa menjelaskan tentang cerita-cerita pada zaman dahulu. Kemudian educative order yang ketiga, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus. Nah, kemudian yang keempatnya inductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Lalu di sini ada penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Nah, ini model penyusunan pesan yang bersifat persuasif ini memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Sebab itu penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah yang diinginkan oleh sumber atau dai terhadap penerima mantu sebagai hasil yang disampaikan. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Nah, tentu dengan adanya langkah-langkah yang tadi, kemudian ada juga tekniknya. Jikalau ini disampaikan, jikalau ini kita lakukan, maka insya Allah penyusunan pesan yang bersifat persuasif ini akan terwujud. Artinya untuk mengubah persepsi atau sikap dan pendapat khalayak bisa terjadi. Kemudian, nah ini cukup penting juga dalam penyusunan dalam teknik pengelolaan pesan dakwah. Di sini juga ada langkah atau teknik dalam menyusun persuasif ya. Teknik menyusun pesan persuasif ya. Teknik menyusun pesan persuasif kurang lebih ada 5, yaitu yang pertama penyusunan pesan dengan cara membangkitkan emosional khalayak atau dengan bergelora, menyampaikan berkobar ya, membakar, sehingga
para mad'u begitu bangkit emosinya ketika kita sampaikan tersebut. Kemudian yang keduanya emotional appeal, yaitu penyusunan pesan dengan menawarkan janji-janji atau kabar-kabar gembira kepada khalayak. Nah ini tentu setiap apa yang kita sampaikan pula tentang dalil-dalil atau ayat-ayat yang menawarkan tentang janji-janji atau kabar-kabar gembira kepada khalayak, kepada jamaah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kabarkanlah kepada umatmu, yaitu kegembiraan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivational appeal, yaitu teknik penyampaian pesan dengan cara menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, humoris appeal, yaitu penyusunan pesan yang disertai dengan humor sehingga khalayak tidak merasa jenuh, pesan mudah diterima, enak dan menyegarkan. Ini yang sekarang banyak dilakukan oleh para dai. Tentu mereka selain menyampaikan pesannya, mereka juga diselingi dengan humor-humor sehingga jamaah tidak jenuh, tidak ngantuk ya. Cuman tetap harus dicatat bahwa humor ini penting, tetapi isi jauh lebih penting. Bahkan tidak sedikit para dai ini terlalu banyak humornya sehingga isinya cukup sedikit sehingga mudah dilupakan oleh para badai. Nah, jadi inilah yang beberapa poin yang harus kita dalami, yaitu teknik pengelolaan pesan dakwah. Dari mulai tadi ada langkah-langkahnya, kemudian teknik pengelolaannya, dan juga teknik penyusunan pesan persuasifnya dan lain-lain ya. Nah, jadi kesimpulannya, seorang dai hendaklah benar-benar mempersiapkan pesan-pesan dakwahnya sebagaimana teknik tersebut di atas ya. Sebagaimana teknik tersebut yang sudah kita sampaikan untuk dapat mencapai tujuan yang maksimal. Kebenaran pesan sebagai wahyu Allah menjadi modal dasar pelaksanaan dakwah. Dakwah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Para dai hanyalah sebagai perantara yang menyampaikan pesan kepada kalangan manusia. Dakwah Islam adalah rahmatan lil alamin yang penuh kasih sayang, bukan menjadi penyebar kekerasan dan terorisme yang mencelakakan manusia. Mad'u tidak dipaksakan untuk mengikuti Islam. Hasil dakwah adalah terletak pada kekuasaan Tuhan. Manusia hanyalah kewajiban menjadi penyeru atau pengajak kepada umat Islam. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada waktu yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.